Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan perlindungan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Praktik korupsi merugikan masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan secara luas. Korupsi telah menjadi masalah serius di seluruh dunia, merajalela di berbagai negara dengan dampak yang merusak. Korupsi tidak hanya mempengaruhi perkembangan negara-negara, tetapi juga terjadi di negara-negara maju, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, keadilan, dan perkembangan ekonomi. Praktik korupsi mencakup berbagai tindakan seperti suap, nepotisme, penyuapan, penggelapan dana publik, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat malah memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau orang-orang terdekat mereka. Akibatnya, sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk layanan pembangunan dan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Angka korupsi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks Persepsi Korupsi atau CPI yang diterbitkan oleh Transparency International. Dalam CPI, Indonesia seringkali mendapat peringkat yang rendah, menunjukkan tingkat korupsi yang masih cukup tinggi. Berikut akan kami paparkan terkait salah satu tokoh masyarakat yang memiliki nilai korupsi tertinggi dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Siapakah dalangnya? Mari simak video kami. Johnny Gerald Platt atau lebih dikenal Johnny G. Plate merupakan politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur dan base transfer station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti. Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebelumnya, ia menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 5 tahun dan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada pemilihan umum 2019. Pada awal 1980-an, ia memasuki bisnis peralatan dan pertanian. Kemudian juga ia bergabung dengan AirAsia dan menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Johnny mencalonkan diri di dalam pemilihan umum legislatif 2014 sebagai calon Partai Nasdem di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur. Dan ia berhasil mengamankan kursi setelah memenangkan 33.704 suara. Selama masa jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Nasdem. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo akhirnya mengangkat Johnny sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi dalam pemerintahan untuk mencapai keuntungan pribadi maupun kelompok, seringkali dengan merugikan masyarakat atau entitas yang terlibat. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dan beberapa rekannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Perbuatan para terdakwa membuat negara rugi mencapai 8 triliun. Jaksa menyebut kasus ini berawal pada tahun 2020. Berdasarkan keterangan jaksa bahwa Plate setuju mengubah jumlah site BTS yang akan dibangun dari 5.052 site desa pada tahun 2024 menjadi 7.900 site desa untuk tahun 2021-2022 tanpa melakukan studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur tanpa adanya kajian pada dokumen rencana bisnis strategis dan rencana bisnis anggaran yang merupakan bagian dari rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau Kemkominfo. Selain itu, adanya manipulasi data dalam perkembangan kemajuan proyek BTS 4G ini yang belum mencapai 100%, tetapi di dalam laporannya dipaksakan sudah mencapai 100%. Hal ini tentu sangat merugikan negara dan entitas yang terlibat.
Kasus korupsi yang melibatkan Bapak Johnny G. Plate memiliki dampak besar terhadap Partai Nasdem, baik terhadap karir politik Pak Johnny maupun terhadap Partai Nasdem dalam konteks pemilihan presiden. Tentunya hal ini juga berdampak pada kabinet Pak Jokowi. Dampak yang timbul terhadap Partai Nasdem akan memunculkan pertanyaan besar dari publik terkait integritas partai yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh. Kasus korupsi menteri ini bukan kali pertama di kabinet Pak Jokowi, tetapi ini yang kelima. Akibatnya kabinet Presiden Jokowi kemudian membuat publik bertanya-tanya bagaimana kontrol kepada negara terhadap menteri-menterinya. Kasus korupsi Pak Johnny juga sangat berdampak besar pada politik. Mengapa? Karena Pak Johnny adalah menteri di kabinet Pak Jokowi. Selain itu, beliau adalah representasi dari partai koalisi atau sekjen dari Partai Nasdem. Beliau juga politisi senior yang sedang mendaftarkan diri sebagai kontestan pemilu legislatif 2024. Kasus korupsi Pak Johnny juga berdampak pada proyek BTS bagi masyarakat pelosok. Bapak Fazal menekankan, proyek BTS benar teramat penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok. Kehadiran proyek BTS membuat mereka dapat berkomunikasi, tapi proyek itu justru terjerat skandal korupsi. Dalam perkara ini, Pak Johnny dan kawan-kawan didakwa merugikan negara hingga 8 triliun. Kerugian ini muncul dari kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS, korupsi, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022 yang melibatkan Pak Johnny dan 5 terdakwa lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih, mencegah korupsi memerlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Beberapa solusi untuk mencegah korupsi di antara lain: 1. Transparansi. Pemerintah dan lembaga publik harus beroperasi dengan transparan, dengan mengungkapkan informasi penting kepada publik dan melaksanakan proses keputusan secara terbuka. Lalu yang kedua, ada penguatan hukum. Penerapan hukum yang ketat terhadap koruptor, termasuk proses pengadilan yang cepat dan adil, dapat menjadi deteren untuk korupsi. Lalu yang ketiga, ada pelatihan dan kesadaran. Edukasi mengenai etika, integritas, dan konsekuensi hukum dari koruptor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pejabat publik. Lalu yang keempat, pengawasan publik. Organisasi masyarakat sipil, media independen, dan lembaga pengawas independen dapat membantu mengawasi tindakan pemerintah dan pejabat publik. Dan yang kelima, ada whistleblower protection, yang dimana ini melindungi pelapor internal yang mengungkap tindakan korupsi, adalah penting untuk memotivasi orang untuk melaporkan kecurangan. Nah, bagaimana kalau korupsi ini telah terjadi? Kita masih bisa memberantas korupsi dengan tantangan yang kompleks, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat korupsi dalam suatu negara. Yang pertama, ada transparansi. Pemerintah dan lembaga publik harus menjadi lebih transparan dalam segala hal, termasuk pengelolaan anggaran dan keputusan politik. Lalu yang kedua, ada penegakan hukum yang kuat. Sistem hukum yang kuat dan independen adalah kunci untuk menindak koruptor dan memberikan hukuman yang tegas. Lalu yang ketiga, ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang bahaya korupsi dan dampaknya pada masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mengubah budaya. Tak hanya itu, kita juga bisa menegaskan sanksi untuk para koruptor, yang dimana kita ini memastikan sanksi yang tegas dan serius bagi pelaku korupsi dapat menjadi deteran. Lalu yang terakhir, ada peran internasional. Kerjasama internasional dalam mengidentifikasi dan menindak tindakan korupsi lintas batas juga penting. Nah, mencegah korupsi ini adalah upaya yang berkelanjutan dan memerlukan keterlibatan semua pihak untuk berhasil. Maka dari itu, kekompakan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang terkait ini sangatlah penting demi keberlangsungan kesejahteraan bangsa anti koruptor. Dan pemberantasan korupsi memerlukan komitmen jangka panjang dan usaha bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dari berita tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2020, Johnny G. Plate dan kawan-kawan telah terdakwa melakukan tindakan korupsi pada proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS 4G. Pada saat itu, Plate menyetujui pengubahan jumlah site BTS yang akan dibangun serta menyetujui penggunaan kontrak payung pada proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Perbuatan Plate tersebut jelas melanggar sejumlah peraturan,
sebab perbuatan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain serta suatu korporasi, yang menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 8 triliun rupiah.